Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nike Kartinilase dari kelas MA8. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang hakikat bahasa dan perkembangan bahasa Indonesia yang merupakan tugas kuliah dari mata kuliah bahasa Indonesia oleh guru pengampu Ibu Mastawati Nduru. Jadi yang pertama-tama saya akan membahas atau menjelaskan tentang hakikat bahasa. Pertama-tama dulu teman-teman, kita wajib tahu apa itu bahasa. Bahasa adalah sebuah bunyi, sebuah simbol, dan sebuah bahan komunikasi yang kita gunakan sehari-hari dalam berinteraksi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat atau mendengar ungkapan bahasa tubuh, bahasa isyarat, bahasa cinta, bahasa prokem, bahasa bunga, bahasa lisan, bahasa militer, serta berbagai ungkapan bahasa yang disandingkan dengan kata bahasa. Beberapa pengertian bahasa yang telah dirumuskan oleh para ahli. Yang pertama yaitu oleh Wardaud 1972. Dia menyampaikan bahwa bahasa adalah sebuah simbol bunyi yang arbiter yang digunakan untuk komunikasi manusia. Jadi dia menyampaikan bahwa bahasa adalah sebuah bunyi yang arbiter yang digunakan untuk alat komunikasi manusia. Yang kedua, oleh Webster New College Dictionary 1981. Di sini mereka menyampaikan bahwa bahasa adalah sebuah alat untuk mengomunikasikan gagasan dan perasaan secara sistematis melalui penggunaan tanda, suara, gerak, dan tanda-tanda yang disepakati, yang memiliki makna yang dipahami. Jadi di sini mereka menyampaikan bahwa bahasa adalah alat untuk mengomunikasikan gagasan atau perasaan yang sistematis yang memiliki makna yang disatukan dengan gerakan, tanda, suara, dan tanda-tanda yang telah disepakati. Bagian yang ketiga yaitu oleh Ketzono et 1981 ayat kedua, dia menyampaikan bahwa dia mendefinisikan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Saya ulangi, bahasa adalah sistem bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota sosial. Jadi teman-teman, para anggota sosial itu termasuk kita manusia. Kita menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi, untuk bekerja sama. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menggunakan bahasa. Kita tidak pernah luput dari yang namanya bahasa. Baik itu dari bahasa tubuh, isyarat, bunyi, dan sebagainya. Yang keempat, oleh Haliday dan Hasan pada tahun 1991, dia menyampaikan bahwa bahasa adalah salah satu sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia. Saya ulangi, bahasa adalah salah satu dari sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu bahasa adalah sebuah sistem. Yang dimaksud dengan bahasa adalah sebagai sebuah sistem, yaitu bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa itu dapat diuraikan atas satuan-satuan terbatas yang berkomunikasi dengan kaidah-kaidah yang diramalkan. Seandainya bahasa itu tidak sistematik, maka bahasa itu akan kacau, tidak bermakna, dan tidak dapat dipelajari. Sistemis artinya bahasa terdiri dari beberapa subsistem yang satu sama lain saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh yang bermakna. Bahasa terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem fonologi atau bunyi-bunyi bahasa, subsistem gramatika atau morfologi, sintaksis, dan wacana, serta subsistem leksikon atau perbendaharaan kata. Ketiga subsistem ini menghasilkan dunia bunyi dan dunia makna yang membentuk sistem bahasa. Bagian yang kedua yaitu bahasa merupakan sistem lambang yang arbiter atau manasuka dan konvensional.
Teman-teman, yang dimaksud dengan arbiter atau manasuka yaitu penamaan suatu benda atau objek dengan kata yang mana saja atau yang disepakati, tapi dia tidak, kalau misalnya kita memaknai arti kata tersebut, dia tidak bermakna. Misalnya seperti baju. Kalau kita mengulang kata baju, dan baju. Kenapa ya baju ini diberikan namanya baju? Kenapa tidak makanan atau kenapa namanya tidak kue? Itu namanya teman-teman, itu ada arbiter. Diberikan dengan kata manasuka, dan karena telah disepakatinya oleh masyarakat, kita menyepakati bahwa ini adalah baju, ini bukan kue. Kue itu makanan. Itu yang dimaksud dengan arbiter atau manasuka. Yang ketiga yaitu bahasa bersifat produktif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membentuk ribuan kata, ribuan kalimat. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa bahasa bersifat produktif, yaitu karena dia bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat penggunanya. Oleh karena itu pula, bahasa itu bersifat produktif. Yang keempat yaitu bahasa memiliki fungsi dan variasi. Pertama-tama kita tahu bahwa fungsi dari bahasa itu sebagai alat penyampaian, sebagai alat komunikasi, sebagai alat mengekspresikan diri, dan sebagainya. Tentu dengan banyaknya ragam budaya, ragam suku di suatu tempat atau suatu negara akan menimbulkan yang namanya keberagaman dan variasi bahasa. Kita dapat mengetahui atau menjelaskan dari suatu daerah ke daerah lain, mereka pasti memiliki ragam atau variasi bahasa sendiri. Contohnya seperti kita orang Nias, kita memiliki variasi bahasa sendiri dengan bahasa Nias. Orang Papua memiliki variasi bahasa sendiri, yaitu bahasa Papua. Yang bagian B yaitu fungsi bahasa. Secara umum, bahasa memiliki fungsi personal dan fungsi sosial. Yang dimaksud dengan fungsi personal yaitu mengacu pada peranan bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan setiap diri manusia sebagai makhluk individu. Dengan bahasa, kita menyatakan keinginan, kita menyatakan cita-cita, kita menyatakan kesetujuan dan ketidaksetujuan, serta rasa suka dan tidak suka. Adapun fungsi sosial mengacu pada peranan bahasa sebagai alat komunikasi dan berinteraksi antar individu atau antar kelompok sosial. Dengan menggunakan bahasa, mereka saling menyapa, saling mempengaruhi, saling bermusyawarah, dan bekerja sama. Untuk fungsi bahasa ini telah diidentifikasi oleh Halliday pada tahun 1975 dalam Tompkins dan Hoskinson 1995, yaitu nomor 1 fungsi personal, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap atau perasaan pemakainya. Yang kedua yaitu fungsi regulator, yaitu penggunaan bahasa untuk mempengaruhi sikap atau pikiran, pendapat orang lain seperti bujukan, rayuan, permohonan atau perintah. Yang ketiga yaitu fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk menjalin kontak dan menjaga hubungan sosial seperti sapaan, basa-basi, simpati, atau penghiburan. Yang keempat yaitu fungsi informatif, yaitu penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, atau budaya. Yang kelima yaitu fungsi heuristik, atau penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atas sesuatu hal. Yang keenam, fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk memenuhi dan menyalurkan rasa estetis indah seperti nyanyian dan karya sastra. Yang ketujuh yaitu fungsi instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya seperti saya ingin.
Jadi untuk fungsi instrumental itu kita mengekspresikan diri sendiri. Contohnya dengan kalimat saya ingin, kita akan berkata saya ingin pergi, saya ingin makan, dan saya ingin belajar. Itu adalah fungsi instrumental. Bagian C yaitu ragam bahasa. Dalam ragam bahasa ini ada beberapa item. Yang pertama, pemakai bahasa dan pemakaian bahasa. Item-item lagi dalam pemakai bahasa ada 3, yaitu asal penutur, kelompok sosial, dan sikap berbahasa. Sedangkan item-item dalam pemakaian bahasa yaitu pokok perbincangan, media bahasa, dan situasi berbahasa. Jadi dalam ragam bahasa ini ada beberapa perbedaan atau ada beberapa tingkatan agar terbagi dan mudah dipahami. Warna atau ciri berbahasa Indonesia dari suatu kelompok masyarakat yang berasal dari suatu daerah atau suku tertentu menghasilkan suatu ragam bahasa Indonesia yang disebut dengan ragam bahasa daerah atau dialek geografis. Dari segi kelompok sosial, ragam bahasa dapat kita bedakan berdasarkan satu, kedudukan pemakai bahasa, jenis pekerjaan, dan pendidikan. Konsep kedudukan mengacu pada status sosial yang disandang pemakai bahasa, misalnya seperti para pejabat, para petinggi-petinggi, atau contohnya seperti sistem pemerintahan. Yang kedua, jenis pekerjaan. Yang dimaksud dengan jenis pekerjaan ini, semua pekerjaan itu pasti menggunakan bahasa. Jadi dalam ragam bahasa pada jenis pekerjaan ini, misalnya seperti pedagang, mereka memiliki ragam bahasa tersendiri. Mereka dengan antusias menarik pembeli agar datang dengan mereka dengan berbagai bahasa yang menarik. Yang ketiga yaitu pendidikan. Sudah diketahui bahwa orang terpendidik akan menggunakan bahasa yang lebih baik, yang lebih formal, dan yang lebih baik. Teman-teman, rangkuman dalam materi hakikat bahasa ini yaitu bahasa adalah sistem lambang yang bermakna, arbiter, konvensional, dan produktif yang dipergunakan oleh setiap individu dan anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Secara umum, bahasa memiliki fungsi personal dan sosial. Secara khusus, bahasa memiliki fungsi instrumental, fungsi personal, fungsi regulator, fungsi heuristik, fungsi imajinatif, fungsi interaksional, dan fungsi informatif. Dalam penggunaannya, bahasa memiliki wujud yang bervariasi. Variasi atau ragam bahasa dapat dikelompokkan berdasarkan pemakai dan pemakaiannya. Berdasarkan pemakaiannya, ragam bahasa dapat dilihat dari segi asal daerah penutur yang melahirkan dialek geografis, kelompok sosial yang melahirkan dialek atau ragam sosial dengan segala variasinya, dan sikap berbahasa yang melahirkan ragam resmi dan tak resmi untuk keseharian. Bertolak dari pemakaiannya, ragam bahasa dapat dilihat dari sudut bidang perbincangan yang melahirkan ragam ilmiah, ragam sastra, ragam jurnalistik, dan ragam-ragam lainnya. Media berbahasa yang memunculkan ragam lisan dan tulisan, serta situasi berbahasa yang memunculkan ragam baku dan tak baku. Lanjut pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama-tama kita akan belajar tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Opsichem, Soerandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Asal-usul dari bahasa Indonesia yaitu berasal dari bahasa Melayu yang pada saat itu di mana Indonesia masih belum menemukan atau mengkukuhkan bahasa negara sendiri. Pada saat itu, negara asing banyak berdatangan ke Indonesia untuk tujuan perdagangan, di mana pada saat itu Indonesia merupakan pusat perdagangan dunia.
Pada saat itu bahasa Melayu dipergunakan masyarakat Nusantara untuk melakukan interaksi atau komunikasi kepada masyarakat luar dengan menggunakan bahasa Melayu. Sehingga seiring berkembangnya zaman, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa gaul, bahasa pasar, atau lingua franca. Pada tanggal 28 Oktober 1928, dengan sudah terkenalnya bahasa Melayu di antara belahan Asia atau dikenalnya orang asing bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa negara Indonesia, para pemuda Indonesia mengukuhkan bahwa bahasa Melayu dikukuhkan atau ditetapkan sebagai. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini dapat disoroti melalui perkembangan atau zaman sejarah Kerajaan Sriwijaya, di mana pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pembelajaran, kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia ini telah memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia. Salah satunya Arifin pada tahun 2008 ayat 12. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia bangga. Kita tidak mengadopsi bahasa negara asing, kita memiliki bahasa negara sendiri, kita memiliki rasa bangga, Indonesia memiliki bahasa sendiri. Yang kedua itu lambang identitas sosial. Tentu bahasa Indonesia menjadi lambang identitas sosial. Pasti masyarakat luar atau masyarakat asing mereka mengetahui bahwa bahasa Indonesia itu telah menjadi atau telah ditetapkan sebagai identitas nasional kita, sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Tentu teman-teman di Indonesia bahasa daerahnya tidak hanya satu, sudah pasti setiap daerah memiliki bahasa sendiri kan. Jadi bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai alat perhubungan antar daerah. Jika misalnya kita bertemu dengan masyarakat Sulawesi, masyarakat Bali, mereka pasti memiliki bahasa sendiri. Nah, dengan mereka memiliki bahasa daerah, kita juga memiliki bahasa daerah, tidak mungkin kita dalam berkomunikasinya menggunakan bahasa daerah sendiri atau bahasa daerah masing-masing. Sudah pasti kita tidak bisa menjalin komunikasi yang baik. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, itu menjadi alat perhubungan. Kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dan kita bisa dapat saling berkomunikasi dengan baik. Yang keempat yaitu alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Tentu seperti pada awalnya saya telah katakan bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi alat pemersatu. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat menjadi satu dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari pulau yang lain atau daerah yang lain. Bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu 1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikatkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 36 1945 pada tanggal 18 Agustus
pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia ini baru dikukuhkan oleh Presiden Insinyur Soekarno dan oleh Wakil Presiden Dr. Randus Muhammad Hatta. Yang ketiga yaitu bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari dua fase yang ada. Hal ini telah dicanangkan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pada pasal 44 ayat 1. Salah satu bukti dari tindak lanjut untuk fase ini adalah adanya tenaga buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Demikian teman-teman penyampaian saya dan penjelasan saya tentang hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya tahu bahwa dalam penyampaian saya, cara duduk saya, cara berkata saya, sikap saya selama berlangsungnya video ini banyak kekurangan atau tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya mohon maaf karena saya juga seorang yang ingin belajar. Jadi saya juga mengharapkan video ini dapat menjadi bekal pembelajaran, dan jika ada kekurangan, kesalahan, kesilapan saya sebagai pembuat video sangat ingin kritik dan saran yang lebih baik dari teman-teman semua, dan terutama untuk pemenuhan tugas saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Ibu Mastawatin Guru. Semoga video saya ini dapat menjadi bekal pembelajaran, dan demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya sapa kita semua ya.